Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-9 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan konsumtif. Materi manajemen pembiayaan konsumtif ini merupakan turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau menjadi sub CPMK yang ke-9 dari mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah, dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pembiayaan konsumtif dengan bahan kajian atau materi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian pembiayaan konsumtif, peran bank syariah dalam pembiayaan konsumtif, sasaran pembiayaan konsumtif, bentuk pembiayaan konsumtif menurut jenis akad, dan alur penetapan akad pembiayaan konsumtif. Sebelum kita memahami tentang pengertian manajemen pembiayaan konsumtif, kita perlu mengenal mengenai kata konsumsi. Konsumsi adalah kebutuhan individual, meliputi kebutuhan baik barang ataupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif sendiri adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya itu bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang pertama, definisi yang pertama adalah definisi tentang kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan akan jasa. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer. Pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah di sini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa bagi nasabah dengan jaminan berupa barang yang dapat diikat sebagai kolateral. Nah, sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut itu berasal dari sumber pendapatan yang lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas pembiayaan ini. Salah satu tujuan dari pembiayaan konsumtif adalah ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena adanya efek multiplier lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Sasaran pembiayaan konsumtif di sini adalah bertujuan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dengan plafon yang sangat fleksibel. Bentuk agunan, jaminan yang fleksibel, dan jaminan non-tradisional. Secara umum, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah di sini hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha yang baru akan didirikan. Jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya itu dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Bentuk pembiayaan konsumtif menurut jenis akad. Pembiayaan yang pertama adalah pembiayaan konsumtif akad murabahah, yaitu pembiayaan akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebut dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan juga margin keuntungan yang diambil. Kemudian pembiayaan konsumen akad ijarah muntayyah bitamlik atau lebih sering disingkat IMBT. Pembiayaan sewa beli dengan akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Pembiayaan konsumtif akad ijarah. Yang ketiga adalah pembiayaan konsumtif akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan. Pada mulanya, akad ini bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Namun pada perkembangannya akhirnya menjadi sebuah produk pembiayaan. Yang selanjutnya adalah pembiayaan konsumen akad istisna, akad yang diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil dan menengah, dan juga konstruksi. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan di mana pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pembiayaan yang selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif akad qard wal ijarah, merupakan
akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Selanjutnya adalah pembiayaan komersil untuk kebutuhan konsumsi. Pada pembiayaan komersil ini, ada jenis akad yang bernama al-bai' bi tsaman ajil, salah satu bentuk dari akad murabahah atau jual beli dengan angsuran. Pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan. Dengan syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Akad yang lain adalah akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa beli, akad al-musyarakah mutanahisah atau decreasing participation, akad rohen untuk memenuhi kebutuhan jasa. Pembiayaan konsumsi sendiri itu lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya itu tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil ini. Selanjutnya adalah alur penetapan akad pembiayaan konsumtif. Sebelum kita masuki alurnya, kita perlu mengetahui klasifikasi pembiayaan konsumtif ini. Jadi pembiayaan konsumtif ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pembiayaan sindikasi at-tamwil al-masrifi al-mujamma' merupakan sebuah akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antara sesama lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Yang kedua adalah pembiayaan non-sindikasi, pembiayaan yang menjadi produk bank syariah selain pembiayaan yang masuk pembiayaan sindikasi. Contoh dokumen umum yang perlu dilengkapi dalam pembiayaan konsumtif. Ini yang pertama bagi nasabah umum ya. Yang pertama adalah form pengajuan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah dan pasangannya. Yang kedua perlu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan SPT tahunan terakhir. Kemudian untuk karyawan, ini untuk PNS misalnya ya, ini bisa fotokopi SK pengangkatan pegawai, fotokopi semua buku rekening tabungan mutasi 6 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan rekomendasi dari perusahaan atau instansi tempat bekerja. Sedangkan untuk wira swasta adalah laporan penjualan dan keuntungan selama 2 tahun terakhir, serta izin-izin usaha. Dan di dalam persyaratan ini itu berbeda di setiap bank, maka persyaratan lainnya juga itu tergantung pada bank yang menawarkan pembiayaan konsumtif ini. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman semuanya. Tugas kalian adalah untuk melakukan analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan konsumtif, dan ini bisa kamu lakukan kepada keluarga terdekat atau tetangga-tetangga dekat Anda yang menjadi nasabah dari suatu bank. Nah, di sini kalian melakukan analisis dengan menggunakan angket yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan indikator. Yang pertama adalah kualitas nasabah atau karakter nasabah, yang kedua adalah pekerjaan, prospek usaha nasabah atau kapasitas dari nasabah, capacity. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan membayar dari nasabah atau capital. Yang keempat adalah kelayakan jaminan atau kolateral, dan yang keenam adalah kondisi ekonomi, condition of economic. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk membuat angket pertanyaan dari indikator di atas yang kemudian kalian sebar kepada nasabah tersebut, kepada responden tersebut dengan menggunakan analisis scoring model skala Likert. Tugas ini saya berikan waktu selama seminggu. Pada pertemuan minggu depan akan saya tagih untuk dilaksanakan proses review dari tugas dan juga presentasi dari tugas sampan semuanya yang sampan kerjakan ini. Baik, demikian tadi penyampaian materi saya tentang manajemen pembiayaan konsumtif. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.